Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awang Wung. Dalam episode cerita bahan kali ini saya ingin mengulas tentang kain katun kombet dan katun bambu. Apa sih perbedaan antara katun kombet dan katun bambu? Nah, di depan saya ini sudah ada dua kaos dengan jenis bahan yang berbeda. Yang ini yaitu cotton combat 30S, dan yang satunya lagi yang hitam ini adalah katun bambu. Katun combat 30S adalah varian kain yang paling sering digunakan, paling umum dipakai untuk kebutuhan pembuatan kaos. Nah, jadi nyaris semua orang tahu apa itu katun combat 30S, karena memang bahan ini yang sangat umum dipakai dalam pembuatan kaos oblong, karena memang bahannya yang lembut, adem, dan cukup nyaman untuk dipakai. Daya serapnya terhadap keringat juga bagus. Sementara untuk katun bambu ini masih relatif jarang orang yang tahu dan yang paham. Beberapa brand ternama sudah mulai menggunakan bahan katun bambu ini, dan di toko-toko juga sudah banyak toko bahan kain yang punya bahan katun bambu. Katun bambu ini merupakan kombinasi antara bahan kapas, kemudian dirajut dan dimix dengan serat bambu. Jadi secara tekstur sebenarnya ia sedikit lebih kasar daripada katun combat. Bulunya kelihatan naik di permukaan. Katun combat cenderung lebih halus dari katun combat. Jadi secara harga bahan pun sudah berbeda. Lebih mahal katun bambu, tetapi dari sisi kenyamanan pakainya itu lebih nyaman katun bambu. Nah, katun bambu ini orang yang sering tidak suka dalam tanda kutip itu biasanya dari sisi ketebalannya, karena kain ini cenderung memang tipis, terasa tipis dan klinyir-klinyir itu istilahnya. Sementara katun combat 30S itu kan kalau dipegang rasanya mantap. Ya cukup nggak begitu tebal tapi padat gitu. Tapi meskipun begitu, katun bambu ini meskipun rasanya tipis tapi bobotnya itu cukup berbobot, artinya cukup berat. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang sering bermasalah dalam memakai kaos, sering sumuk, sering gerah, bahkan sering gatal-gatal, jadi katun bambu ini salah satu solusi agar kaos yang kita pakai itu benar-benar nyaman, tidak mudah gerah dan tidak mudah membuat kita berkeringat. Jadi dari sisi teksturnya ini lemes banget, memel, lemes. Ini katun bambu lemes. Begitu dipakai kainnya
terasa jatuh di badan. Nah, meskipun tipis tapi jatuhnya itu enak karena ini rasanya berat kayak ini, jadi langsung jatuh. Nah, keunggulan dia nggak mudah, istilahnya nggak mudah lencu, nggak mudah kumal. Jadi nggak perlu disetrika juga oke. Misalkan habis dicuci, terus dilipat aja, itu sudah rapi. Ini karakteristik katun bambu. Nah, jadi sejauh ini katun bambu memang oke lah ya. Dari segi harga memang berbeda, tapi bedanya dengan katun gombet juga sedikit, paling sekitar 10 sampai 20.000 per kaos. Itu harga pasaran di luar sana. Nah, harganya lebih tinggi sekitar 10.000 sampai 20.000 dibandingkan dengan katun gombet. Nah, katun gombet sebenarnya juga sudah cukup nyaman dan sehari-hari saya juga pakai katun gombet, dan sebagian mulai beralih ke katun bambu. Nah, tetapi biasanya yang pakai katun bambu ini ya komunitas-komunitas yang sudah paham tentang kain, komunitas-komunitas yang memang memperhatikan detail-detail kenyamanan dalam pembuatan kaos untuk kebutuhan seragam perkumpulan mereka. Jadi istilahnya yang request katun bambu ini masih cukup sedikit, nggak begitu banyak lah daripada katun gombet. Jadi kalau katun gombet itu kan kayak pilihan utama, mungkin bisa dicoba pakai katun bambu. Katun bambu ini rasanya adem, bahkan sejak dipegang aja sudah adem, dipakai rasanya adem, nggak mudah membuat kita berkeringat. Kalaupun membuat kita berkeringat, mudah sekali menyerap kain ini. Dan kehebatannya adalah kain ini kalau kena keringat, rasanya kemudian tidak berbau. Jadi kadang kita nggak nyaman sekali kalau habis beraktivitas kemudian berkeringat, dan di kaos itu kan rasanya bau, entah kecut, entah asem. Kalau asam manis nggak ada lah yang namanya keringat. Nah, kalau kain ini rasanya nggak bau. Jadi habis beraktivitas kita nggak perlu ganti-ganti baju, ganti-ganti kaos, gitu. Kecuali kalau habis mandi ya kita gantilah. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kita terganggu banget, baru pakai kaos aktivitas sebentar, terus kita mau pergi tapi kok badan rasanya bau karena kaos. Nah, coba aja katun bambu. Di pasaran katun bambu ini variasi warnanya tidak selalu lengkap. Artinya di satu toko seringkali ada bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang berwarna mayor hitam, putih, merah, biru navy, merah maron, seperti itu. Jadi tidak seperti katun gombet yang warnanya memang sangat melimpah, bahkan setiap toko selalu ready. Nah, kalau katun bambu ini nggak selalu ready, karena memang ini permintaannya nggak terlalu banyak. Mungkin di toko-toko bahan kaos juga tidak menyediakan begitu banyak, kecuali kalau mau inden seperti itu. Kalau kita mau umpamanya mau belanja katun gombet sekian puluh roll warna hitam, warna putih, itu di toko-toko selalu ada. Tapi kalau katun bambu ini di toko-toko bahan tidak selalu ada paling sedikit, warnanya juga terbatas. Nah, itu aja mungkin dari sisi supply-nya. Nah, ini bagi teman-teman
pengusaha sablon dan konveksi, info aja, cerita saja lah. Kalau cari katun bambu ya ada, tapi mungkin warna-warnanya mayor. Apalagi kalau di Semarang itu masih jarang. Paling saya biasanya kalau nggak belanja dari Bandung, belanja dari Jogja, seperti itu. Karena memang di Semarang baru 1-2 yang jual bahan kain katun bambu. Nah, kalau di Bandung sudah banyak sekali. Nah, di sana warna-warnanya juga cukup lengkap. Ada vendor-vendor besar. Mungkin itu saja ulasan saya soal katun bambu. Nantikan obrolan-obrolan dan cerita-cerita selanjutnya di channel Studio Big Max. Saya akan selalu memberikan komentar, ulasan, dan cerita soal bahan kain, soal sablon, dan soal usaha konveksi dan usaha perkaosan. Demikian, terima kasih sudah mengikuti channel saya. Wassalamualaikum.